La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di antara puasa yang disunnahkan adalah Ashura. Ashura artinya tanggal 10. Kalau bahasa Arab Asyara, tanggal 10 Muharram. Ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu datang ke Madinah melihat orang Yahudi berpuasa hari Ashura itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Yahudi, karena Yahudi waktu itu penduduk Madinah, tidak ada penduduk Makkah. Makkah itu banyakkan orang kufar Quraisy. Kalau Madinah ada Aus, ada Khazraj yang namanya Al-Ansar, dan dua-duanya asal dari Yaman. Kemudian di samping mereka ada orang Yahudi. Dan orang Yahudi waktu itu menguasai ekonomi Madinah. Menguasai ekonomi Madinah. Jadi semua keluarga Al-Aus Al-Khazraj kalau dia perlu usaha lewat orang Yahudi, pinjam orang Yahudi, dan orang Yahudi bagi riba. Pinjam sekian, wajib kembali lebih. Pinjam 100, kembali 120. Akhirnya terpaksa Aus Khazraj ikut. Karena tidak ada pilihan, karena harta dan ekonomi Madinah dimegang sama orang Yahudi. Dan juga alasan lain, karena Aus Khazraj sendiri sibuk berperang. Ini perang, ya kalau istilah kita, perang saudara antara Aus Khazraj. Terus ada, selalu ada masalah, ada saja. Dan orang Yahudi senang. Kenapa orang Yahudi senang? Selama ada perang, memerlukan alat perang. Yang menjual alat perang orang Yahudi. Dan sekarang di dunia ini yang jual alat perang orang Yahudi. Memang orang Yahudi mau seperti itu, supaya manusia tidak boleh damai. Manusia terus perang, biar habiskan nyawa, biar habiskan harta mereka, hancur negara mereka. Yang penting orang Yahudi beruntung, banyak fulus, banyak uang, banyak harta, dan semua itu dari harta kita. Tapi begitu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil mensatukan antara Aus dan Khazraj. Yang paling tidak senang dengan kedamaian itu adalah orang Yahudi, karena rugi besar. Kalau Aus Khazraj sudah damai, berarti tidak ada perang. Kalau tidak ada perang, berarti tidak ada alat perang yang boleh jual. Orang Yahudi rugi. Itulah yang membuat orang Yahudi, walaupun dia tahu Nabi Muhammad benar, agama benar, dakwah Rasulullah SAW benar, dan dia tahu akan datang hijrah, semua dia tahu kebenaran itu. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia merasa ada orang dari luar kota Madinah datang yang menjadi pemimpin kota Madinah, yang menguasai hukum di kota Madinah. Ini yang membuat orang Yahudi tidak senang dakwah Rasul. Malah di antara orang Yahudi yang telah berjanji, biar dakwahnya benar, biar saya tersiksa, biar saya masuk neraka, saya tidak masuk dan mengikuti agama Muhammad. Coba lihat, padahal dia tahu benar. Itulah namanya sakit jiwa. Sudah tahu niata al-haq, sudah tahu niata al-batil, tapi dia karena hawa nafsu, keras hati, keras kepala, karena keinginan duniawi, akhirnya dia tidak ikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul melihat mereka berpuasa hari Ashura. Rasulullah bertanya, kenapa wahai ma'asyara Yahud, kalian puasa hari Ashura? Mereka menjawab,
kami puasa hari Ashura karena Allah menyelamatkan Nabi Musa. Dan Nabi Musa kan Nabi orang Yahudi kan, Bani Israel. Nabi Musa AS. Nabi Musa AS waktu dia melarikan diri sama kaumnya Bani Israel dari Fir'aun, sampai dari Mesir tembus ke Laut Merah di bagian utara atas, mau tembus. Kalau sekarang kita nyimak namanya Tanah Suez, Tanah Suez atau Sina yang ada di bagian Mesir, yang mau tembus ke sana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sudah sampai ke batasan laut, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mau kemana lagi? Di depan sudah laut, di belakang sudah Fir'aun. Pasti kita mati. Pasti kita mati. Sudah tidak boleh apa. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, tidak. Ini namanya keyakinan. Kapan boleh muncul yakin? Kalau kita bertanya sama semua orang Muslim, Anda yakin kepada Allah? Ya, saya yakin. Bukan jawabannya saya yakin, tapi yakin muncul saat kita menghadapi cobaan dan ujian. Ini baru yakin tidak. Kita melihat sudah tidak ada jalan keluar, tapi Allah melihat keyakinan kita di saat itu. Bukan saat kita nyaman ditanya, Anda yakin? Ya, saya yakin. Ya, nyaman. Sekarang lagi aman. Yakin pasti. Tapi pas ada ujian dan musibah, iman di situ akan terpuncang. Tidak jelas apakah betul yakin sempurna atau tidak. Kalau Nabi Musa AS langsung jawab, tidak pakai fikir-fikiran. Laut di depan, Fir'aun di belakang, tidak berfikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Belum selesai bicara Nabi Musa alaihissalam berkata semacam itu, Allah langsung menurunkan wahyu. Wahai Nabi Musa, pukullah air laut itu dengan tongkat yang kamu mau. Tongkat? Mau apain tongkat? Kayu kecil. Ini laut. Ya kan semua makhluk Allah. Kayu itu dari mana? Dari pohon kan? Dan pohon makhluk Allah. Allah jadikan tongkat itu lebih dahsyat daripada nuklir. Kalau Allah kun, Bani Israel ketawa. Apa yang mau dibuat sama tongkat itu? Langsung. Karena kelompok mereka 12 golongan. Bani Israel waktu itu 12 kelompok. Dan setiap kelompok punya pemimpin, kepala yang urus mereka. Macam tentara lah. Begitu Allah memerintahkan Nabi Musa dengan keyakinan membawa tongkat itu dan memukul air laut. Pecah air laut menjadi 12 perjalanan. Terbuka jalan. Kalau kita bilang jalan highway ya. Tahu jalan highway? 12 jalan highway. Silahkan lewat. Tapi ini juga bayangkan subhanallah. Air laut terpecah dan ada 12 jalan. Di antara jalan sama jalan ada air laut itu. Tetap masih ada berdiri. Sampai terlihat ikan di dalamnya. Begitu mereka masuk, ada rasa ragu-ragu. Mana yang lain? Karena ini kelompok tidak boleh lihat kelompok yang lain. Karena semua dipecah antara laut. Biar mereka tenang, Allah bukakan jendela, window. Di dalam laut itu biar mereka tengok, oh ini kawan masih ada, ini kawan semua ada. Terus mereka semua berjalan dengan aman. Subhanallah, dahsyat. Begitu mereka diselamatkan oleh Allah, itu peristiwa terjadi di 10 Muharram. Peristiwa ini terjadi di 10 Muharram. Begitu mereka diselamatkan oleh Allah, datang Fir'aun. Fir'aun ada ragu-ragu, tunggu dulu. Biar ini kita lihat mereka. Sampai mereka sudah tembus dan sudah lurus, sudah lewat.
Ini macam mana? Tapi Nabi Fir'aun ini juga orang-orang cerdas, zalim tapi cerdas. Ini bahaya ini. Cuba, saya tidak boleh mula. Cuba yang lain. Anak buah dulu. Masuk. Disuruh anak buah dulu. Mereka jalan, malah basir tanah laut itu kering. Seperti tidak basah sama sekali, kering, boleh kuda jalan, aman. Fir'aun melihat dia punya anak buah sudah jalan sampai pertengahan jalan, aman, tidak ada masalah. Langsung Fir'aun ikut. Ada satu riwayat Fir'aun tidak mau jalan dan Fir'aun naik sebuah kuda. Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi malaikat Jibril membawakan kuda yang menggoda kuda Fir'aun. Jadi Fir'aun dia tak boleh nampak. Tapi kuda ini nampak ada kuda. Begitu kuda ini jalan, yang namanya mencari ya. Terus ikut lari. Fir'aun kaget, dia tahan, tak boleh tahan. Sudah, karena ini kuda ini lagi mencari kuda yang di depan ini, mungkin mau nikah atau apa. Jadi dia lari, dia ikut lari. Udah masuk. Fir'aun kaget, ini ditahan, tidak boleh tahan. Ini ada satu riwayat juga dibenarkan oleh ulama dalam sejarah. Itu sudah terjemah semua Fir'aun sama semua dia punya kelompok tentera sudah masuk ke dalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah pukul kembali air laut itu dari sebelah sana, sudah berangkat, sudah lewat, dipukul sama Nabi Musa, air laut kembali rapat lagi dan tenggelam Fir'aun sama semua yang pengikutnya. Di saat itu Fir'aun masih ada harapan diselamatkan dan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dia berkata, saya mau beriman. Dia tidak berkata saya beriman kepada Allah, tapi dia bagi jalur kanan kiri. Saya beriman kepada yang telah Banu Israel beriman. Coba lihat, Fir'aun juga masih belum begitu sempurna. Sampai dalam keadaan ini tidak mau beriman langsung. Saya beriman semacam mana Banu Israel beriman. Kenapa tidak berkata saya berimanlah saja kepada Allah langsung? Kenapa mau ambil jalur yang panjang? Tapi malaikat Jibril dia tidak mau. Sampai dia ambil basir dari laut, melemparkan muka Fir'aun supaya tidak boleh mengucapkan kalimat syahadat. Dia cuba lihat, malaikat Jibril khawatir kalau dia sebut kalimat syahadat boleh jadi dapat rahmat dari Allah, Allah ampuni semua. Coba lihat, Fir'aun saja masih ada harapan diampuni Allah, padahal dosanya besar. Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengakui diri sebagai Tuhan yang maha tinggi. Tapi coba lihat, malaikat Jibril karena tahu Allah maha kasih sayang, Allah maha ampun, tidak diberikan kesempatan Fir'aun untuk mengucapkan. Dilempar, setiap mau dia berkata, dilempar mukanya, sampai sudah tenggelam. Tapi Allah selamatkan badan Fir'aun menjadi tanda kebesaran Allah, dan badan Fir'aun itu ada di Jerman. Ada salah satu museum di Jerman, dulu ada di Mesir, sudah dipindah kembali ke Jerman, sekarang ada di museum Jerman. Jasad Fir'aun. Kalau Fir'aun kan setiap pemimpin Mesir dinamakan Fir'aun, tapi ini namanya Fir'aun Musa. Fir'aun Musa yang dimaksud Fir'aun zaman Nabi Musa AS. Tapi kalau selama orang pemimpin di Mesir semua dinamakan Fir'aun. Jadi Rasulullah begitu tahu orang Yahudi berpuasa 10 Muharram, hari Ashura, karena mereka mensyukuri nikmat Allah atas keselamatan Nabi Musa. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad menjawab, wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih utama orang Muslim mencintai Nabi Musa daripada kalian. Kami lebih wajib memuliakan Nabi Musa lebih daripada kalian. Maksudnya lebih daripada orang Yahudi, karena kita di Islam menanjurkan
mengajarkan kita di Islam untuk beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul kan? Antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulih. Semua para Nabi dan Rasul kita akui mereka benar dan mereka semua adalah utusan Allah. Di antara mereka yang terbaik, yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Rasul mensunnahkan puasa hari Ashura untuk mensyukur nikmat Allah terhadap keselamatan Nabi Musa alaihi salam. Karena orang Yahudi puasa satu hari, Rasul memerintahkan sahabat puasalah hari Ashura, tapi tambah satu hari lagi supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena Rasul selalu suka berbedaan sama orang Yahudi, tidak suka perbuatannya yang sama, walaupun dalam hal kebaikan. Orang Yahudi puasa Ashura, kita disunnahkan puasa 3 hari, 9, 10, 11. Ini yang terutama. Kalau tidak mampu 3 hari, boleh 2 hari, 9 dan 10. Kalau tidak mampu hanya 1 hari saja, boleh saja. Walaupun sebagian ulama menganggap puasa 1 hari sendiri makruh karena merupai orang Yahudi. Tapi saya menambil boleh-boleh saja. Kalau kita tidak mampu puasa 3 hari atau 2 hari, tidak apa kita puasa 1 hari, tidak menjadi masalah. Tapi kita selalu mencari yang terbaik. Kalau yang terbaik ya 3 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, diampuni dosa lalu. Jadi dalam puasa beda sama puasa Arafah. Kalau puasa hari Arafah, sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Allah akan ampuni dosa puasa Arafah. Orang yang berpuasa Arafah diampuni dosa lalu sama dosa yang subhanallah. Belum dosa sudah diampuni duluan. Belum dosa sudah diampuni duluan. Kalau hari Ashura diampuni dosa tahun lalu. Oleh kerana itu, kalau kita berminat untuk menjaga puasa, itu sangat luar biasa manfaatnya. Karena sebaik-baik puasa selepas Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Kalau kita puasa setiap hari boleh, mau gantian sehari-hari boleh, mau hanya Isnin Kamis boleh, dan kita berusaha. Misal, saya akhiri contoh puasa, misal besok hari Kamis. Ini hari Jumat kan? Tanggal 2. Hari Kamis besok. Jadi tanggal 8. Tanggal 8 Muharram. Kita puasa sunnah Kamis. Karena sunnah Kamis. Hari Jumat tanggal 9. Hari Sabtu tanggal 10. Hari Jumat tanggal 11. Jadi kita ikutin puasa sunnah Kamis. Kemudian puasa 9, 10, 11 itu menjadi untuk hari Ashura supaya berbeda sama orang Yahudi, karena orang Yahudi puasa cuma 1 hari. Kemudian habis 11 kita teruskan lagi bertanahan bulan Ayyamul Bid. Karena ada puasa Ayyamul Bid adalah 12, 13 dan 14. Kalau kita boleh dapatkan semua ini, Masya Allah luar biasa. Mula hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, kemudian Selasa. Ini juga lihat manfaatnya luar biasa. Oleh kerana itu jemaah sekalian, macam kesempatan ini mohon jangan sia-sia. Manfaatkan, pahala sangat luar biasa, dan kita termasuk juga orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di waktu puasa. Tidak sama Ashura yang dilakukan oleh kelompok-kelompok umat Islam yang kita lihat dijadikan pesta, dijadikan acara-acara besar-besar, atau dijadikan hari-hari raya anak yatim, atau dijadikan macam-macam mukul-mukul diri, macam kelompok Syiah mukul-mukul diri sampai berdarah. Sampai ada orang kemarin bagi SMS, kalau ada orang Syiah mau mukul diri, jangan susah-susahlah. Kalau sudah Ashura, tak usah capek. Datang kemari, kami aja yang mukul saja. Biar habis-habisan. Ya, jadi tak usah mukul diri. Kita insyaAllah tugas. Boleh. Kalau mau mukul diri, tak usah capek. Datang sini kemari. Kita insyaAllah habiskan. Ya, jadi hal seperti itu, ini semua yang melanggar
aturan Islam. Alasannya mereka memuliakan Al-Husain. Al-Husain cucunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita betul-betul mau muliakan Husain radhiyallahu an, ikuti ajaran kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita betul memuliakan Al-Husain, ikuti ajaran kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita buat sendiri aturan baru dan agama baru. Oleh kerana itu berhati-hati. Jangan sampai kita dibodohi, jangan sampai kita terjumus. Sekarang golongan Syiah itu sudah di mana-mana, menyebar fitnah. Oleh kerana itu wajib kita belajar banyak supaya kita hati-hati. Tidak perlu kita menjelik mereka, tapi kita harus fahami sunnah Rasul apa, kewajiban kita terhadap sahabat. Kalau ada macam mereka datang mau merusakkan agama kita, kita sudah punya dasar ilmu Quran dan sunnah yang menjauhkan kita dari fitnah. Dan saya selalu sampaikan, yang paling bahaya adalah fitnah agama. Yang paling bahaya fitnah agama. Kita merasa diri benar, tapi ternyata kita tidak punya dasar. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Suratul Kahfi ayat 102 sama 103. Ini Allah tunjukkan kepada orang yang merasa diri berbuat baik, tapi ternyata dia rugi dunia akhirat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat bertunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah atas iman Islam, istiqamah sampai akhir hayat atas kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan pertemuan ini bermanfaat, ilmu yang kami belajari berguna, dan berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk mengamalkan ilmu yang kami belajari. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.